وقل رب زدني علما. Kemudian mereka bertanya, apa perintah Nabi jika banyak khalifah? Ini berarti apa nih? Terjadi perebutan kekuasaan. Ada beberapa khalifah yang berebut kekuasaan. Di suatu wilayah ada kepemimpinan yang double. Nah, itu gimana wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Fu bi bai'atil awwal fal awwal." Tetapilah bai'at yang pertama. Khalifah yang pertama kali di bai'at siapa? Nah, ini biasanya juga jadi dalilnya Jokam, keimaman mereka yang paling pertama. Keimaman mereka yang paling pertama yaitu tahun 41 sudah ada katanya. Walaupun ini sebenarnya kalau diselidiki ya hanya klaim saja. Nah, karena apa? Kenyataannya mereka baru mengadakan bai'at secara umum untuk pengikutnya itu tahun 60-an. Ya, gitu. Tahun 60-an. Sehingga klaim bahwa mereka yang paling pertama itu hanya klaim sepihak. Itu adalah klaim sepihak. Yang kedua, ketika keamiranmu atau amir yang sekarang adalah amir yang pertama, itu juga tidak otomatis berarti nanti anaknya amir ini adalah amir yang pertama, gitu ya. Cucunya amir ini, penggantinya ini adalah amir yang pertama. Tidak. Dalam sejarah kekhalifahan bisa jadi, nah, keamiran, nah, itu terjadi pergantian kekuasaan tidak ke ke dinastinya, enggak ya, seperti yang terjadi pada kekhalifahannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu sebelumnya adalah bisa dikatakan memberontak kepada pemerintahan atau kekhalifahannya Yazid bin Muawiyah. Dan dia statusnya sebagai pemberontak ini awalnya. Nah, yang sah adalah kekhalifahannya siapa? Yazid bin Muawiyah. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah meninggal, ya, kemudian terjadi kekosongan kekhalifahan karena apa? Putra mahkotanya juga meninggal juga. Maka berdirilah Abdullah bin Zubair karena dia diakui oleh umat Islam hampir di seluruh wilayah Hijaz dan sekitarnya. Nah, jadi artinya fu bi bai'atil awal bukan kok terus ini harus anaknya Yazid, cucunya Yazid dan seterusnya, enggak. Nah, jika pemerintahan ini sudah tergulingkan, kemudian ada lagi yang lain yang berdiri, ya berarti ini sudah tidak dianggap sebagai yang pertama lagi, enggak. Tentu berarti ini sudah musnah, ini pemimpinan yang ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau Jokam mengatakan mereka adalah pemilik bai'at yang pertama, ini kan juga yang harus dipertanyakan adalah kalian punya bai'at yang pertama, tapi siapa yang mengakui bai'at kalian? Gitu ya. Siapa yang mengakui imam kalian? Kalau bai'at yang kalian lakukan itu kemudian imam kalian itu enggak diakui oleh ulama-ulama, enggak diakui oleh tokoh-tokoh Islam, imam kalian enggak jadi. Katakan di awal pembaiatannya tidak harus musyawarah. Nah, dengan cara istibdad misalnya, dia memaksakan diri untuk menjadi amir tanpa musyawarah. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya tetap untuk betul-betul menjadi khalifah atau amir atau imam.
Nah, dia juga harus diakui, gitu ya. Harus ada pengakuan. Ya, kita biasanya kan berdalil dengan prakteknya Abu Bakar. Abu Bakar kan tidak lewat musyawarah semua sahabat, hanya beberapa orang sahabat yang memutuskan membeat beliau. Jangan disamakan. Abu Bakar memang awalnya begitu, yang musyawarah hanya sebagian kecil sahabat. Tapi setelah itu Abu Bakar diakui enggak oleh para sahabat yang lain. Setelah itu Abu Bakar diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Semua sahabat sepakat dengan kekhalifahannya. Imamnya juga enggak apa-apa. Awalnya enggak musyawarah, enggak apa-apa. Tapi setelah itu dia harus diakui oleh ulama-ulama Islam, oleh tokoh-tokoh Islam, harus diakui. Kalau nggak dapat pengakuan, ya tetap nggak jadi imam, gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Saya misalnya bisa saja, misalnya saya mendirikan keimaman hanya dibiat oleh beberapa orang saja, oleh murid-murid saya di sini saja. Nah, nggak apa-apa. Tapi setelah itu saya harus diakui. Ya, saya harus dapat pengakuan. Kalau nggak dapat pengakuan, ya tetap nggak jadi imam. Jadinya apa? Imaman. Nah, jadinya imam-imaman. Ini kemudian dia mengatakan yang diurus hanya dakwah, yang diurus hanya agama, bukan mengurus supaya mempunyai wilayah dan kekuasaan yang luas. Ya. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa imam itu urusannya hanya urusan dakwah, urusannya hanya urusan agama, nggak ngurusi masalah dunia, enggak. Syariat Islam itu syariat yang menyeluruh. Ya, syariat itu Islam itu adalah syariat yang menyeluruh. Tugas imam adalah menegakkan syariat ini. Syariat itu ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan ekonomi, ada yang berhubungan dengan politik, ada yang berhubungan dengan keamanan, semuanya ada. Ya, tugasnya imam adalah melaksanakan semua ini. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Nabi ketika beliau memimpin umat Islam, apa yang beliau urusi hanya masalah ibadahnya toh? Ya enggak. Masalah keamanan ya beliau urusi, masalah ekonomi ya beliau urusi, semuanya diurusi. Nah, khalifah-khalifahnya juga begitu. Nah, mengurusi semua masalahnya umat. Kan nggak ada tuh terus di zaman Nabi, ini Nabi sebagai pemimpin agamanya, terus ada pemimpin yang lain yang ngurusi masalah dunianya begitu. Nggak ada tuh. Zaman khalifah juga nggak begitu. Ini Abu Bakar sebagai khalifah yang ngurusi agamanya, terus ada pemimpin sendiri yang mengurusi masalah yang lain selain agama, nggak ada. Jadi imam itu tidak hanya ngurusi masalah ibadah toh, gitu ya. Nah, kemudian dia di sini setelah mengatakan imam hanya ngurusi masalah agama, dia belokkan, bukan ngurusi supaya mempunyai wilayah dan kekuasaan yang luas. Ya. Kemudian dia katakan artinya seorang imam gak punya wilayah negara sah-sah saja lur, iya. Ya, betul apabila Anda berada di negara yang mayoritas penduduknya kafir, pemimpinnya kafir. Nah, di situ sah-sah saja Anda mengangkat seorang pemimpin khusus untuk orang-orang Islam di situ. Itu. Tapi kalau negara itu sudah mayoritas penduduknya Muslim, kemudian orang-orang Islam di situ sudah mengangkat seorang pemimpin, kemudian panjenengan membuat keimaman sendiri, keamiran sendiri, jelas itu tidak sah. Ya, itu namanya membuat negara sendiri dalam negara. Membuat pemerintahan sendiri selain pemerintah yang sah dari negara situ. Kemudian karena Nabi sendiri itu juga tidak mempunyai wilayah. Nah, betul, Nabi pertama kali memulai dakwahnya tidak punya wilayah. Ya, terutama ketika Nabi masih di Mekah, Nabi nggak punya wilayah. Tapi terus apakah sekarang orang-orang Islam yang lain selain Jukam itu mau sampean samakan dengan orang-orang kafir Quraisy?
Sehingga sampean membenarkan mengadakan baiat kepada pemimpin yang tidak punya wilayah sebagaimana orang-orang Islam membaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Islam membaiat Nabi Muhammad SAW tanpa wilayah. Kenapa? Karena orang Islam yaitu toh. Tapi setelah itu bagaimana? Setelah Nabi di Madinah, yang berkuasa di Madinah siapa? Orang Islam. Pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada nggak setelah itu? Setelah orang Islam punya wilayah Madinah, nah kemudian yang mendirikan keamiran sendiri selain Nabi Muhammad SAW, ya nggak ada. Setelah orang Islam menguasai wilayah-wilayah, pemimpinnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau mempraktekkan seperti yang dipraktekkan oleh Nabi ketika baiat Aqabah, baiat tanpa wilayah, itu mau kita praktekkan di Indonesia misalnya, berarti kita harus menganggap di Indonesia ini nggak ada orang Islam kecuali Jukam, gitu. Nah, jadi kita harus menafikan keberadaan umat Islam yang lain. Yang lain nggak usah dianggap, orang Islam cuma kita top. Kemudian karena Nabi sendiri itu tidak mempunyai wilayah, berdasarkan dalil dalam surat Al-Furqan bahwa orang kafir menghina Nabi tidak punya kebun. Inilah kesalahannya, ya. Jadi kayak bagi Jukam itu penguasa itu harus kaya raya. Nah, pemimpin suatu negara itu harus kaya raya? Enggak. Nah, bahkan pemimpin-pemimpin Islam seperti Abu Bakar, seperti Umar, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang memilih hidup sederhana. Memilih hidup sederhana. Nabi bukan tidak mau kaya, tidak bisa kaya, bukan. Nabi memang memilih hidup sederhana. Allah sendiri sudah memberikan tawaran kepada Nabi, kalau mau hidup kaya bisa, dikasih oleh Allah, tapi Nabi memilih hidup sederhana. Jadi sini saja sudah jelas bahwa kalau kebun saja Nabi itu tidak punya, apalagi wilayah kekuasaan atau sebuah negara. Nabi waktu di Mekah tidak punya negara karena tidak punya wilayah. Tapi Nabi mengumpulkan orang Islam di bawah kepemimpinannya karena apa? Karena orang Islam yang ada ya hanya itu, gitu ya. Tapi setelah pindah ke Madinah, Nabi merintis dakwahnya, ya. Di situ Nabi punya wilayah besar, bahkan wilayahnya akhirnya tidak hanya Madinah toh, sampai Makkah pun dikuasai oleh Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa imam harus mempunyai wilayah, maka itu adalah keliru besar dan tidak cocok dengan contoh dari Nabi, dan itu ucapan orang zalim dan orang musyrik. Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa imam harus mempunyai wilayah, kita tidak mengatakan itu. Imam tidak harus punya wilayah kalau dia berada di negara yang Islamnya minoritas, gitu ya. Orang Islam di situ ya hanya sedikit di situ saja. Negaranya dikuasai orang kafir. Dia nggak harus punya wilayah, gitu ya. Dia cukup mengumpulkan orang-orang Islam yang ada di wilayah situ, dikumpulkan semua orang-orang Islam di situ, kita bersatu pemimpin kita ini. Tapi ketika negara itu mayoritas penduduknya Islam, pemimpinnya Islam, kemudian ada dua orang atau ada orang lain selain pemimpin negara itu yang mengatakan dirinya sebagai amir, sebagai imam, inilah imam yang tidak sah. Yang sah yang mana? Yang diakui oleh umat Islam ini, yang punya wilayah ini. Betul? Jadi kalau dia katakan itu keliru besar, dan tidak cocok dengan, itu adalah ucapan orang zalim dan orang musyrik. Justru ini terbalik ini. Ya, kalau ada orang yang di negara situ sudah ada pemimpin muslim yang diakui oleh orang-orang Islam, kemudian dia masih membuat kepemimpinan sendiri, mengangkat imam sendiri untuk kelompoknya, inilah perbuatan zalim. Kenapa? Justru kalau ada orang yang
Nah, atau kalau di suatu negara sudah ada pemimpin yang diakui oleh orang-orang Islam, pemimpinnya juga Muslim, kemudian masih ada kelompok yang merasa perlu membuat keimaman sendiri, keamiran sendiri, inilah perbuatan aniaya yang sebenarnya. Kenapa? Karena perbuatan seperti ini yang akan menimbulkan perpecahan. Nah, perbuatan seperti ini akan menimbulkan perpecahan. Nah, perbuatan seperti ini yang bertentangan dengan dalil wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah. Ya. Juga tidak cocok dengan 6 dalil di bawah ini. 1. Wa in ummira alaikum abdun majdu'un Mujadda'un. Wa in ummira alaikum abdun mujadda'un yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Sahih Muslim. Seandainya yang menjadi imam adalah budak Habasyi, maka supaya taat. Berarti menurut dalil ini yang menjadi seorang imam adalah budak, itu boleh. Padahal budak tidak mempunyai wilayah kekuasaan, apalagi negara. Coba perhatikan hadisnya, wa in ummira alaikum, jika dijadikan amir atas kalian, abdun mujadda'un, seorang budak yang mujaddah. Apa artinya mujaddah? Cacat. Yaqudukum bi kitabillahi fasma'u wa ati'u, fasma'u lahu wa ati'u, yang dia memimpin kalian dengan kitabullah, fasma'u wa ati'u, ikuti dia dan taati dia. Ummira alaikum abdun mujadda'un, dia ini seorang budak kemudian diangkat untuk jadi amir. Berarti kalau dia sudah diangkat jadi amir, siapa yang punya wilayah? Siapa yang punya wilayah di situ? Amir. Dia. Gitu ya. Siapa yang berkuasa di situ kalau dia sudah dijadikan sebagai amir? Dia. Jadi jangan mengatakan padahal budak nggak punya wilayah kekuasaan, apalagi negara. Gitu ya. Kalau sekarang misalnya, nah, ada budak diangkat jadi presiden, gitu ya. Tukang becak diangkat jadi presiden. Nah, siapa yang berkuasa di negara situ akhirnya? Nah, artinya memiliki wilayah itu bukan berarti kok semua kekayaan di negara itu dia yang punya, bukan. Ya. Nah, semua harta di negara situ dia yang punya. Negara itu sertifikatnya milik dia, bukan. Ya. Artinya yang punya wilayah itu adalah dia adalah pemimpin di wilayah situ. Gitu ya. Dia penguasa di wilayah situ, walaupun asalnya dia seorang budak. Nah, walaupun dia bukan seorang budak, ya wong sugih mobilnya akeh, ya, duitnya akeh. Nah, kemudian dia bukan pemimpin di negara situ, berarti dia bukan sahibul wilayah. Paham tuh? Nah. 2. An Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Kalau menurut dalil ini mendirikan keamiran dalam 3 orang hukumnya itu sah. Padahal 3 orang ini juga tidak mempunyai wilayah kekuasaan, apalagi negara. Naam. La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal bagi 3 orang yang berada di suatu gurun, artinya 3 orang bepergian, kecuali menjadikan salah satu mereka sebagai amir. Kalau menurut dalil ini mendirikan keamiran dalam 3 orang hukumnya sah, padahal 3 orang ini juga gak punya wilayah kekuasaan, apalagi negara. Nah, ini salahnya di mana nih? 3 orang mendirikan keamiran hukumnya sah, itu kenapa? Karena adanya 3 orang itu, mereka bepergian, mereka safar 3 orang, gitu. Nah, maka ketika mereka butuh pemimpin, nah, yang mau mengangkat pemimpin siapa? Ya 3 orang itu.
Yang mendirikan keamirannya siapa? 3 orang itu. Beda dengan ketika di suatu wilayah nih, suatu wilayah ada jutaan umat Islam. Di Indonesia ada berapa juta umat Islam? 200-an juta umat Islam di Indonesia. Kemudian ada 3 orang yang mendirikan keamiran sendiri, meninggalkan umat Islam yang lain. Sah apa enggak? Ya enggak sah. Kecuali setelah dia dirikan ini keimaman ini, yang didirikan oleh 3 orang ini, kemudian diakui oleh semua umat Islam di Indonesia, jadi sah. Walaupun awalnya hanya 3 orang yang mendirikan. Tapi kalau setelah didirikan kemudian yang akui hanya kelompoknya tok, nah, hanya segolongan kecil, ya tetap tidak sah sebagai amir. 3. Fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Adapun imam adalah penggembala untuk rakyatnya. Jadi tidak ditanya wilayahmu seluas apa. Justru yang ditanya adalah dalam mengurusi rakyatnya. Yang ditanya adalah penggembala, imam adalah penggembala untuk rakyatnya. Jadi yang ditanyakan adalah rakyatnya, bukan wilayahnya. Dan rakyat dia siapa? Nah, seorang imam, rakyat dia adalah orang Islam di wilayah itu rakyat dia. Paham itu? Nah, orang yang mengaku sebagai imamnya orang Islam di suatu wilayah berarti dia bertanggung jawab kepada semua orang Islam di wilayah itu. Yang mengaku sebagai amirnya orang Indonesia berarti dia bertanggung jawab ngeramut orang Islam se-Indonesia. Bukan menyembunyikan dirinya dari orang Islam se-Indonesia. Nah, ngaku amir wong Indonesia, tapi terus menyembunyikan dirinya dari orang Indonesia, ditakoi. Nah, amir sampean sing dhisik gak enek, gak duwe. Nah, amirku ya ketua umum iku. Nah, jadi ini menambahkan dalil bukan pada tempatnya. Imam memang tidak akan ditanya seberapa luas wilayahmu, tapi bagaimana tanggung jawabmu dengan orang Islam di wilayah itu. Nah, kalau dia mengaku sebagai imam. Nah, dan ini juga tidak menunjukkan bahwa imam itu bukan sahibul wilayah. Namanya imam secara bahasa ya dia sahibul wilayah. Nah, makanya terus bahasanya imam, sultan, amir, khalifah. Sultan itu apa artinya sultan itu? Penguasa. 4. Ma min amirin asyratin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamati maglulan hatta yafukkahul adl. Menurut dalil ini, mengamiri 10 orang itu akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal 10 orang tidak punya negara. Negara apa yang dihuni 10 orang? Nah, orang yang menjadi amirnya 10 orang saja, dia akan didatangkan di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Nah, keadilan yang akan melepaskan dia. Nah, ini mengenai beberapa sisi ini. Yang pertama adalah dalil ini tidak menunjukkan bahwa ketika sampai berada di tengah-tengah orang Islam, kemudian boleh 10 orang saja membuat keamiran sendiri, meninggalkan umat Islam yang lain. Enggak. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa seorang amir seandainya rakyat dia hanya 10. Misal, di negara Indonesia ini orang Islam hanya 10 tok. Sudah? Nah, kemudian mereka mendirikan keamiran untuk 10 orang Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, amirnya akan ditanya ini tentang 10 orang ini. Jadi, kalau yang dikatakan yang diatur hanya 10 itu menunjukkan apa? Orang Islam di situ hanya ada 10 orang. Bukan kok menunjukkan bahwa orang Islam 10 orang saja mendirikan keamiran, meninggalkan orang Islam yang lain itu boleh. Kalau dalil ini mau betul-betul dipraktekkan, di Indonesia nanti bisa jadi jutaan amir, gitu ya. Kenapa? Setiap 3 orang boleh mendirikan keamiran sendiri, 10 orang boleh mendirikan keamiran sendiri. Rahmat
Nah, bisa jadi amir sendiri, nanti cari rakyat 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang jadi amir. Nah, Mas Agus juga bisa, ya. Nanti, mengumpulkan beberapa orang, Mas Agus jadi amirnya. Itu yang pertama masalah keamirannya. Kemudian ini juga berhubungan dengan klaimnya Jokam bahwa imam itu pasti masuk surga. Imam itu pasti masuk surga. Enggak. Imam itu justru di hari kiamat dia akan didatangkan dalam keadaan terbelenggu. Kalau dia adil, belenggunya akan lepas. Kalau dia enggak adil, belenggunya tidak akan lepas. Terus dia mau masuk surga dengan keadaan dibelenggu. Paham tuh? Nah, ini juga membantah juga anggapan sebagian juga bahwa imam itu yang nanti yang akan jadi saksi kita di hari kiamat. Kalau imam itu nggak mesti masuk surga, terus bagaimana sampean menggantungkan penyaksian pada dia? Sampean butuh saksi imami ini neraka terus piye? Ngenteni imami metukan neraka. Apalagi sampai beranggapan bahwa imam itu nanti akan mensyafaati kita di hari kiamat. Ya kalau dia di neraka terus dia mensyafaatinya. Nah, wis nang surga disyafaati ben mlebu neraka gitu. Paham tuh? Nah, ini keyakinan seperti ini yang biasanya terus dijadikan sebagai dalil. Pokoknya apapun perintahnya imam kita harus taat. Karena apa? Nah, karena dia adalah saksi kita di hari kiamat. Karena dia adalah pensyafaat kita di hari kiamat. Menyesatkan. Imam itu belum tentu masuk surga. Nah, belum tentu masuk surga. Nah, bahkan bisa jadi imam itu ro'yahnya semua masuk surga, dia nggak bisa masuk surga. Dikatakan ketika seorang amir itu ghash, mati dalam keadaan ghash. Apa ghash itu? Curang. Apa ghash itu? Khianat. Banyak ghash. Maka besok dari kiamat umatnya akan masuk surga, dia sendiri yang masuk neraka. Lam yadkhul ma'ahumul jannah. Dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya.